wasallam kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar saya, alhamdulillah di malam hari ini adalah malam yang ke-30 karena dari tim Ruhyatul Hilal dari Kementerian Agama maupun juga beberapa lokasi baik dari pesantren maupun juga ormas-ormas Islam yang lainnya telah sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 karena hilal yang tampak tidak sampai di 3 derajat, sehingga kesepakatan dari 4 Menteri Agama dari 4 negara rumpun yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Brunei sepakat bahwa yang dikatakan hilal adalah apabila derajatnya sudah mencapai 3 derajat. Dan istiqmal yang disepakati adalah bahwa besok masih berpuasa di bulan Ramadan. Adapun bagi saudara-saudara kita yang besok sudah melaksanakan hari raya, tetaplah menghormati saudara-saudara yang lainnya yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Baik pendengarnya, dan karena ini di malam yang ke-30, karena itu pelaksanaan tadarus Al-Quran sudah tidak berkumandang lagi di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya karena memang sudah dihatamkan di kemarin lusa lagi, sehingga tidak bisa hadir menghiasi ruang dengan Anda. Dan alhamdulillah kembali Ramadan bisa hadir menjumpai Anda di malam hari ini, dan tentu saja salam tidak sendiri karena mutahan kepada kita semua. Ini yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin atau yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul, pengasuh pondok pesantren Gus Tamsul Bayu Ridwan Surabaya. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih jumpa kembali di penghujung ini Ramadan ini. Dan tentu saja banyak yang harus dipersiapkan Gus ya untuk menggapai bulan-bulan di luar Ramadan, karena seperti biasa kalau kita sudah di luar Ramadan biasanya lost control. Nah, karena itu kita perlu pencerahan dengan. Karena itu pendengarnya, marilah kita simak, kita dengarkan bersama pemaparan dari Gus Zainul. Moga Gus. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa setia Radio Angkardenta dimanapun Anda berada, yang pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini masih diberikan kesempatan bisa bertemu di bulan dan malam yang indah, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Malam ini kita berada di malam yang ke-30, dan juga malam ini kita juga berada di malam yang disebut Nabi Lailatul Qadar, malam yang terang, malam yang indah, yakni malam Jumat. Malam Jumat dan juga malam di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, malam yang ke-30. Kita malam ini berada di penghujung bulan Ramadan, dan ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang
kesucian tanpa tertinggal satu dosa pun, yang disebut hari kemenangan bagi orang mukmin. Namun ada sebagian di antara kita yang dengan metode yang berbeda, yang disebut dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak terlihat menjadi metode istiqmal atau penggenapan 1 bulan menjadi 30 hari. Nah, seperti malam hari ini di Masjid Agung Sunan Ampel juga tadi mengumumkan bahwasanya tim ru'yah gagal melihat hilal sesuai standar yang telah disepakati oleh yang disikat Mabin, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Ini sudah mempunyai kesepakatan hilal setidaknya terlihat tingginya kurang lebih minimal 3 derajat. Tapi tadi di Gresik ada laporan dari kawan-kawan hanya melihat 1,5 derajat, sangat jauh sekali. Karenanya akhirnya berita acara dikeluarkan sepakat bahwasanya bulan Ramadan tahun ini kita genapkan menjadi 30 hari. Dan dengan keputusan demikian, ya ada plus dan minus. Satu sisi kita juga merasa senang karena kita masih belum ditinggalkan oleh bulan yang suci Ramadan. Kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Yang dikatakan Nabi, doa-doa dikabulkan, sedekah diterima, amal kebaikan dilipat gandakan, dan dosa-dosa dihapuskan oleh Allah. Malaikat mendoakan kita selama bulan Ramadan. Ini satu keistimewaan yang tidak perlu kita bersedih dengan kita belum berhari raya, harusnya bergembira. Maka ada satu hadis, kita ditinggal Ramadan ini suatu musibah yang sangat-sangat besar, sampai membuat langit, bumi, dan semua malaikat menangis. Ini disampaikan dalam satu hadis, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila malam terakhir bulan Ramadan telah tiba, maka menangislah langit, bumi, dan malaikat. Karena musibah akan kembali menimpa umat baginda Nabi Sallallahu. Sahabat bertanya, ayu musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apa itu ya Rasulullah sampai membuat langit, bumi, malaikat menangis? Qala zihabu Ramadan, itu perginya bulan Ramadan. Kenapa? Nabi menjelaskan fa'inna da'wati fi mustajabah wal sadaqati maqbula wal hasanati mudha'afa wal azaba marfu'ah wa fi riwayatin wa dhunuba marfu'ah. Karena bulan Ramadan doa diijabah, seperti yang kami sampaikan kemarin dalam satu hadis, zakirullahi fi Ramadan maghfurun lah wasailullahi fi la yakhir. Orang yang berzikir di bulan Ramadan itu akan diampuni dosanya Allah. Dan orang yang meminta kepada Allah di dalam bulan Ramadan, dia
disimpan nanti di akhirat, dan ada kalanya kita dihindarkan dari segala keburukan, dari segala musibah, dari segala bala. Ini juga salah satu di antara doa kita dijawab oleh Allah. Karena itu saudaraku, Anda yang mengikuti metode sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, awali puasamu dengan melihat hilal dan akhiri puasamu dengan melihat hilal. Ini tidak perlu bersedih, harusnya tetap bergembira, karena kita masih mendapati bulan Ramadan, masih mendapati malam Jumat, masih mendapati Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Besok masih hari Jumat. Hari Jumat disebut Nabi, ini adalah hari kemenangan, perbaikan bagi orang. Inna yawmal Jum'ati sayyidul ayyam wa idul fuqara wa idul lil mu'min. Sebenarnya hari Jumat ini rajanya di antara hari-hari yang baik, hari yang terbaik. Wa idul fuqara, hari berhajinya orang-orang fakir. Wa idul, dan hari raya lil mu'minin. Kita berpuasa tapi besok juga hari raya. Hari raya setiap pekan. Lalu, saudara yang seiman, kita masih berada di bulan Ramadan, dan saya kembali mengingatkan ada kewajiban yang menjadi penutup dari seluruh rangkaian ibadah kita selama Ramadan, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jangan sampai kita lupa atau mungkin bahkan enggan mengeluarkan. Karena sudah saya katakan, zakat fitrah itu bukan hanya agar puasa kita diterima, tidak, lebih daripada itu. Karena itu orang yang mengeluarkan zakat fitrah bukan hanya menguntungkan yang menerima zakat fitrah kita, tapi justru untung yang lebih banyak didapat bagi musaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kemarin saya katakan ada 10 manfaat yang diperoleh bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. 1, dosanya diampuni. 2, bebas dirinya dari api neraka. 3, puasanya diterima. 4, wajib masuk surga. 5, dibangkitkan dari kubur, diberikan aman dari segala ketakutan-ketakutan. Yang ke-6, menjadikan amal-amal kebaikan 1 tahun diterima oleh Allah. Yang ke-7, wajib mendapatkan syafaatku, kata Nabi, nanti pada hari kiamat. Yang ke-8, bisa melewati Shiratul Mustaqim secepat kilat yang menyambar. Yang ke-9, nanti zakat fitrah akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Dan yang ke-10, puncaknya zakat fitrah itu akan menghapuskan nama kita dari daftar orang-orang yang terhormat. Itu sempurnakan rangkaian ibadah kita dengan membayar zakat fitrah, dan malam harinya kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, kita agungkan asma Allah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, bisa melaksanakan puasa, tarawih, tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan mendapatkan pahala yang tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hiasi hari raya kalian dengan bertakbir. Ini juga yang dipesankan oleh Nabi SAW. Zayyinu
sangat dianjurkan. Karena satu hadis menyebutkan riwayat Al-Tabrani, Al-Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, man ahya lailatan idaini muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul. Siapa yang menghidupkan, mendirikan sholat ibadah di malam 2 hari raya, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati orang-orang pada mati. Dan hadis lain menyebut riwayat Imam Ad-Dailami wa Ibnu Asakir, ada 4 malam yang apabila dihidupkan, man ahya al-layaliyal arba wajabat lahu jannah. Ini kabar gembira. Kita berharap mudah-mudahan besok kita masih dipertemukan dengan malam hari raya. Siapa yang menghidupkan 4 malam ini, dia masuk surga. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, wa Lailatul Nakhri, wa Lailatul Fitri. Malam Tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, malam Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, malam Nakhr itu raya Idul Adha 9 Dzulhijjah, malam ke-10 ya. Nah, Lailatul Fitri ya insyaallah besok kalau kita masih diberikan umur oleh Allah. Amin, amin. Semoga kita diberikan kemudahan, kemampuan bisa menghidupkan, mengisi, mewarnai malam Idul Fitri dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil, dengan mengisi dengan berbagai ibadah seperti sholat, baca Quran, zikir, baca sholawat, istighfar, doa, dan amal-amal kebajikan yang lainnya. Karena itu sangat-sangat dianjurkan. Penutup dari semua rangkaian Ramadan di awal bulan Syawal adalah dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Amin. Yang kemarin sudah kita bahas tentang hukum sholat hari raya Idul Fitri itu dari 4 mazhab. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan dan bisa dikerjakan dengan sendiri maupun dengan berjamaah. Beda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi fardu ain, jadi masing-masing orang wajib hukumnya seperti sholat 5 waktu. Dan menurut beliau sholat Idul Fitri wajib dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat sendiri berarti dianggap belum melaksanakan sholat. Imam Hambali sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, hukumnya fardu kifayah. Kifayah kita tahu ada sebagian yang mengerjakan, yang lainnya tidak mengerjakan, maka tidaklah berdosa. Tapi masalah dikerjakan sendiri atau berjamaah, Imam Hambali ini mewajibkan harus dikerjakan secara berjamaah. Kalau dikerjakan sendiri maka dianggap tidak melaksanakan sholat, dan itu berdosa. Adapun masalah sholatnya, tata cara sholat ini juga berbeda-beda. Kita nggak perlu saling menyalahkan andai, karena ini sholat yang lain dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Karena sholat ini diawali dengan takbir. Nah, kalau kita yang kita praktekkan setiap hari ini mazhab Imam Syafi'i.
akhirnya nggak tujuh. Nah, ini mungkin hanya wawasan saja ya. Yang kita praktekkan selama ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Lain halnya menurut Imam Maliki, Imam Hambali, itu rakaat yang pertama 6 kali, rakaat kedua 5 kali. Ya Allah. Lain halnya lagi dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi 3 plus 3. Rakaat pertama 3, rakaat kedua 3 juga. Nah, ini tata cara sholat. Adapun sunnah-sunnahnya kemarin kita bahas. Nanti sebelum berangkat ya kita mandi di sunnah-sunnah, kayak minyak wangi. Kita pakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Dan yang paling utama adalah pakaian putih. Yang saya anjurkan bagi para khotib, para bilal, tolong beri contoh kepada jamaah. Terkadang khotib ini pakaiannya pakaian batik ya. Kita tidak melarang, oke, batik identitas kita. Tapi dalam urusan ubudiyah kita harus mencontoh yang dicontohkan oleh Rasul. Wah, ini tidak bangsawan sekali, tidak cinta produk, bukan begitu. Kadang saya melihat khotib Jumat aja, ibadah yang terbaik pakaian putih. Begitu juga Bilal. Ini panjenengan adalah contoh imam. Begitupun Bilal. Upayakan pakai pakaian yang putih. Kalaupun tidak ada, ya pakaian yang terbaik yang kita miliki. Tapi insya Allah semuanya punya kalau pakaian putih. Mungkin hanya ingin tampil beda saja. Pamer ini yang harus kita hindari ya. Jadi kami hanya berpesan, jangan bersedih dengan kita masih belum berhari raya, masih berpuasa. Itu lebih baik karena pahala kita masih banyak. Dan kita masih belum berhadapan dengan musibah besar. Sebagaimana Nabi mengabarkan, apabila masuk bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, malaikat semua disuruh berhenti bertasbih, berganti memintakan ampunan dosa untuk umat baginda Nabi Sallallahu yang beriman. Ini anugerah besar. Beruntung sekali kita masih mendapati satu hari esok. Malam ini juga masih termasuk bulan Ramadan. Nah, jadi jangan setengah-setengah, tetap laksanakan puasa ibadah kita seperti di hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan sampai datang Idul Fitri, kita mampu menghidupkan malam-malam hari raya dan menutupnya dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga rangkaian amal kita selama bulan Ramadan diterima, dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh yang diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, menjadikan kita ahli surga dan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu, memandang Allah Subhanahu. Ini adalah hari raya yang terbesar. Kita tahu umat iman, orang-orang yang beriman dijanjikan Allah 5 hari raya. Hari raya yang pertama, setiap hari yang dilewati tanpa bawa dosa. Jadi Idul Fitri ini hari raya yang pertama, karena dosa-dosa kita diampuni seperti bayi yang baru lahir. Hari raya yang kedua, kita meninggal dunia dengan membawa iman. Jadi hari raya Idul Fitri ini adalah modal kita untuk menggapai hari raya yang lain. Seperti yang kedua, bagaimana meraih husnul khatimah. Ketiga, bagaimana kita berhasil melewati Shiratal Mustaqim, itu hari raya. Yang keempat, bagaimana kita bisa mendapatkan surga yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ini adalah hari raya, dan puncaknya bagaimana kita bisa
faman kana yarju liqa'a rabbih. Bagaimana kita bisa diberi kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua orang yang masuk surga bisa bertemu. Seperti kita masuk hotel, belum tentu kita bertemu dengan pemiliknya, terkecuali orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Amin, 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 ya Allah. ya. Baik, berikan siang demikian tadi pemaparan dari Gus Zainul yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang kebahagiaan kita masih diberikan kesempatan walaupun satu hari untuk bertemu dengan Ramadan, sementara saudara kita yang lain sudah berhari raya. Jangan berkecil hati, justru ini adalah satu hal yang patut kita syukuri. Baik, berikutnya kembali saya sampaikan bahwa di program-program Ramadan akan temani Anda hingga nanti usai di jelang pukul 24:30 dan Anda bisa bergabung bersama kami dengan berkirim pesan atau juga langsung berikan pesawat telepon kami di 0895 3277 7755. Apapun pertanyaannya, insya Allah nanti akan dicari